Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Tolong! Pria berbaju kulit binatang itu berteriak panik, dan suaranya mengguncang hutan. Segera, rerumputan dan pepohonan di kejauhan tumbang satu demi satu, dan sekelompok orang menyerbu dengan sekuat tenaga. Sebagian besar orang di grup ini berpakaian seperti pria dengan baju kulit binatang. Hanya pemimpinnya yang mengenakan jubah abu-abu panjang. Kekuatan lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak lemah, dia telah melangkah ke puncak lapisan pertama langit yang membumbung tinggi. Pendeta ke-6, selamatkan aku. Melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu, lelaki tua berbaju berkulit binatang itu sepertinya melihat seorang penyelamat, dan berteriak lebih keras. Li Longsing memandangi sekelompok orang itu dengan dingin. Saat mendekat, lelaki tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dan memerintahkan semua orang untuk berhenti. Dia menatap Li Longsing dengan dingin, "Orang luar, apa maumu?" Untuk penduduk asli di sini, Li Longsing dan yang lainnya semuanya adalah orang luar. Li Longsing bertanya langsung ke intinya, "Izinkan saya bertanya, apakah orang-orang dari desa primitif terdekat ditangkap oleh Anda?" Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah gua. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu berkilat, seolah sedang memeriksanya. Melihat Li Longsing hanya berada di alam transenden, dia langsung mengangguk dengan bangga. "Terus kenapa?" Li Longsing berkata dengan dingin, "Bawa aku ke sukumu segera. Apakah kamu menyuruhku? Aku akan mengatakannya sekali saja, jika kamu tidak setuju, matilah." "Hahaha orang luar, kamu terlalu sombong, dan kamu tahu." "Berisik." Li Longsing menamparkan langsung. Bentak. "Ah!" Pria tua berjubah abu-abu itu menjerit, memuntahkan darah, dan merobohkan 3 atau 4 pria berbaju kulit binatang di belakangnya. Pendeta ke-6. Pendeta ke-6, bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Semua penduduk asli menjadi pucat karena terkejut. Pria tua berjubah abu-abu itu berjuang untuk bangkit, mengangkat tangannya dan berteriak, "Bunuh dia!" Hancur. Semua penduduk asli bergegas. Li Longsing hendak bergerak. Tapi saat ini, sesosok familiar turun dari langit, seperti serigala memasuki kawanan domba. Angin musim gugur menjatuhkan semua penduduk asli ke tanah seperti daun-daun yang berguguran. Ketujuh lubang itu berdarah, terlalu mengerikan untuk dilihat. "Instruktur Li, Anda baik-baik saja?" Wang Ling bertanya pada Li Longsing setelah menyelesaikan sekelompok orang-orang itu. Li Longsing menggelengkan kepalanya, dan dengan tarikan biasa, lelaki tua berjubah abu-abu itu terbang ke udara tanpa sadar dan jatuh ke tangannya. "Maukah kau memimpin jalan?" Li Longsing berkata dengan nada gelap, dengan niat membunuh di matanya. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan getir, "Orang luar, kau terlalu sombong dan angkuh. Kau tahu, suku darah hitamku adalah suku terbesar di sekitarnya, yang kuat seperti awan. Jika kau menyinggung perasaanku, kau mencari kematianmu sendiri." Li Longsing menamparkan ke kiri dan ke kanan, langsung menghajar lelaki tua berjubah abu-abu itu. "Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, maukah kau mau memimpin?" Kesabaran Li Longsing hampir habis. Melihat pupil merah ganas Li Longsing, lelaki tua berjubah abu-abu itu gemetar ketakutan, dan akhirnya menundukkan kepalanya. "Oke, aku akan memimpin jalan." Li Longsing melemparkannya ke tanah, "Pergilah." Orang tua berjubah abu-abu itu pria itu berjuang untuk bangun, dia memelototinya, dan kemudian dengan cepat berlari menuju hutan di depannya. Li Longsing dan Wang Ling segera mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah membakar sebatang dupa, lelaki tua berjubah abu-abu itu berhenti dan menunjuk ke danau di depannya. "Suku darah hitamku ada di bawah danau itu, apa kau memiliki keberanian untuk masuk sendiri?" Li Longsing memandang ke arah air berkilauan, lepaskan pikiran ilahinya. Setelah menjelajahi, ditemukan bahwa ada banyak monster aneh dan ganas yang tak terhitung jumlahnya bermain di kedalaman danau. Di tempat monster itu, berdiri sebuah altar hitam setinggi manusia. Ada pola gerbang yang digambar di altar.
Apakah itu altar pintu masuk suku darah hitammu? Li Longxing bertanya pada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Pria tua berjubah abu-abu itu mengangguk sambil mencibir, benar, tapi aku tidak bisa menerimamu, karena selain kepala sukuku, tidak ada yang bisa mengendalikan makhluk air yang kuat itu. Sebelum selesai berbicara, Wang Ling menendang lelaki tua berjubah abu-abu itu ke tanah dengan marah, dan berteriak, siapa yang kau bohongi? Pikirmu kami anak berusia 3 tahun yang akan mempercayai omong kosongmu? Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa lelaki tua berjubah abu-abu itu berbohong. Jika dia tidak dapat mengendalikan binatang air itu, dia tidak akan bisa keluar sama sekali. Jika tidak, setiap kali mereka pergi, mereka harus melakukannya dikawal secara pribadi oleh patriark. Pria tua berjubah abu-abu itu diinjak-injak oleh Wang Ling, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Longxing melambaikan tangannya, kita bisa masuk tanpa bergantung padanya. Pria tua berjubah abu-abu itu tertawa dengan jijik setelah mendengar itu, haha, kalian orang luar memang sekelompok egomaniak yang tidak berotak, aku tidak percaya, ada begitu banyak monster air yang menghalangi jalan, kalian tidak akan bisa masuk. Li Longxing tertawa jahat ketika dia mendengar kata-kata itu, jika itu masalahnya, maka aku akan membiarkanmu membuka matamu. Bawa dia. Setelah mengatakan itu, Li Longxing terjun ke danau. Wang Ling menangkap lelaki tua berjubah abu-abu itu dan mengikutinya. Perlahan-lahan mereda, kelompok binatang buas di bawah tiba-tiba mengamuk. Serangkaian tokoh tirani raung buru-buru keluar dari dasar air dan siap membunuh Li Longxing. Instruktur Li, ini tidak baik, ada terlalu banyak monster, kita bukan tandingan mereka, lari. Wajah Wang Ling berubah ngeri. Haha, lari, kau tidak bisa melarikan diri. Pembatasan yang kuat telah ditempatkan di danau ini, mudah untuk masuk dan sulit untuk keluar, kau yang tidak tahu cara melanggar larangan tidak akan pernah bisa keluar lagi. Pria tua berjubah abu-abu itu menyeringai liar. Kau bajingan sialan, beraninya kau menipu kami, aku akan membunuhmu. Wang Ling sangat marah dan ingin membunuhnya. Pria tua berjubah abu-abu itu terus tertawa terbahak-bahak, membunuhku. Dan kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri. Kebetulan kita semua pergi ke dunia bawah bersama. Mencari kematian. Wang Ling menamparkan keras kepala pria tua berjubah abu-abu itu. Li Longxing melambaikan tangannya, jangan buru-buru membunuhnya, aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri, bagaimana sukunya dihancurkan. Wang Ling melihat monster gelap di dasar air, dan berkata dengan cemas, tapi kita sekarang. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Ling tiba-tiba berseru, bagaimana mungkin? Li Longxing baru saja membuka mulutnya untuk minum ketika dia melihat sekelompok monster ganas sekitar 5 kaki dari mereka, hentikan semuanya. Suara itu menggelegar di air dengan ritme yang aneh. Saat berikutnya, semua monster berhenti dengan patuh. Beberapa monster pertama dari surga ke-9 dari alam transenden perlahan melangkah maju, menjulurkan kepala besar mereka, dan bergesekan dengan tubuh Li Longxing, terlihat sangat intim. Sepertinya mereka adalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh Li Longxing, mereka sangat patuh. Tidak, itu tidak benar, ini pasti tipuan yang dimainkan olehmu, orang luar yang penuh kebencian. Pria tua berjubah abu-abu itu membuka matanya lebar-lebar dan melolong putus asa. Sesaat berikutnya, mulutnya terbuka dan membuat nada aneh. Semua monster segera mulai membuat kerusuhan. Li Longxing meraung panjang lagi. Binatang buas segera mendapatkan kembali ketenangan mereka. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, binatang air ini, tapi dia adalah binatang penjaga suku darah hitam, dan dia selalu setia pada suku darah hitamku, bagaimana dia bisa dijinakkan dengan mudah olehmu? Orang tua berjubah abu-abu itu malu, telah dipukul sampai pingsan. Instruktur Li, bagaimana kamu melakukannya? Wang Ling menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan tidak percaya. Li Longxing sedikit tersenyum, itu hanya metode memukul mundur hewan kecil, tidak layak dibanggakan. Sudut mulut Wang Ling berkedut. Tidak perlu dibanggakan bahwa dia mengendalikan ribuan monster dengan lolongan panjang. Instruktur Li ini benar-benar tak terduga, serbaguna, dan memiliki kartu tak terbatas.
Untungnya, saya memilih untuk berteman dengannya. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Wang Ling menghela nafas lagi, seberapa benar pilihannya. Saat Li Longxing tenggelam, semua monster menyerah satu demi satu. Segera, itu mendarat di altar hitam di bawah. Pola gerbang di altar bersinar terang. Itu adalah pintu masuk suku darah hitam. Mata Li Longxing tertuju pada pola gerbang di altar, dan alisnya sedikit mengernyit. Pola gerbang sebenarnya terdiri dari rune kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat dalam. Selain itu, metode pelarangan itu sama sekali berbeda dengan dunia luar. Li Longxing belum pernah menyentuhnya sebelumnya. Bukan tidak mungkin untuk membuka secara paksa, tetapi akan memakan banyak waktu dan pengeboman terus-menerus. Li Longxing mengkhawatirkan keselamatan Qian-Qian dan yang lainnya, jadi tentu saja dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Dia menoleh dan meraih kerah pria tua berjubah abu-abu itu, dan membawanya ke depannya. Katakan padaku, bagaimana kau membuka pintu ini? Pria tua berjubah abu-abu itu mendengus dingin. Bukankah kau sangat hebat? Temukan cara untuk membukanya sendiri. Kulit Li Longxing tenggelam. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Jadi aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, maukah kau memberitahuku? Pria tua berjubah abu-abu itu mendongak dan tersenyum, haha, bermimpi jika kamu ingin aku mengkhianati suku. Melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu menolak untuk menyerah, Wang Ling berkata dengan marah, Instruktur Li, serahkan pria ini padaku, dan aku berjanji akan membuatnya patuh. Apa yang ingin kamu lakukan? Li Longxing bertanya. Wang Ling berkata, aku tidak akan percaya jika aku menyiksanya begitu keras, dia bisa menahan tipuanku. Ekspresi jijik muncul di mata lelaki tua berjubah abu-abu ketika dia mendengar itu, dan dia tertawa keras, haha, orang luar, aku menyarankan kau untuk tetap singkirkan hati itu, lelaki tua ini setia kepada Dewa Hitam, bahkan jika kau membunuhmu, aku tidak akan pernah mengkhianati Dewa Hitam atau sukuku. Dewa Hitam adalah keyakinan dari suku darah hitam mereka. Dia bisa mempertaruhkan nyawanya demi imannya. Alasan mengapa dia menyerah sebelumnya dan bersedia membawa Li Longxing ke sini adalah karena dia berharap menggunakan ribuan monster air di dasar danau untuk membunuh Li Longxing. Hanya saja dia tidak menyangka Li Longxing akan memiliki sarana untuk melawan dan mengendalikan monster air. Pria tua berjubah abu-abu itu sangat menyesal saat ini. Jadi dia tidak akan lagi membantu Li Longxing. Sialan, aku tidak percaya kau benar-benar bisa menahan pukulan seperti ini. Emosi keras Wang Ling muncul, dan dia langsung meninju dan menendang pria tua berjubah abu-abu itu. Suara bang-bang tidak ada habisnya. Segera, lelaki tua berjubah abu-abu itu dipukuli sampai berdarah, terlalu mengerikan untuk dilihat. Tapi dia tetap diam, mengertakkan gigi, dan menolak untuk menyerah. Tidak ada gunanya, orang ini seperti keras kepala, dan kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. Li Longxing menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepada Wang Ling untuk berhenti. Wang Ling berkata dengan getir, orang ini tidak mau bicara, apa yang harus kita lakukan? Li Longxing mencibir, aku punya cara untuk membuatnya menerima takdirnya dengan patuh, bahkan jika dia tidak membuka mulutnya, aku bisa tahu segalanya. Haha, apakah kalian semua orang luar sama sombongnya? Nah, jika kamu punya trik, kamu bisa menggunakannya jika lelaki tua itu mengungkapkan sedikit informasi, aku akan mengambil nama belakangmu mulai sekarang. Pria tua berjubah abu-abu itu tertawa sembarangan. Berdasarkan kesetiaannya kepada Dewa Hitam, bahkan jika Li Longxing memotongnya menjadi beberapa bagian, dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Kau tidak berhak memiliki nama keluarga yang sama denganku. Setelah Li Longxing selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan kuat ke kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu, pelahap yang menelan langit, mulai berlari dengan keras. Ah! Pria tua berjubah abu-abu itu gemetar hebat, dan berteriak. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya tampak berlubang, dan dia mulai menyusut dengan cepat. Mendengar teriakan dari pria tua berjubah abu-abu, raja di sampingnya juga diam-diam ketakutan. Setelah sebatang dupa, tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu seperti mumi, meledak dengan keras, tidak meninggalkan sedikit tulang pun.
Li Longsing menarik napas dalam-dalam, menekan energi berjatuhan di tubuhnya, dan memilah abunya. Informasi ingatan diperoleh dari lelaki tua berjubah itu, termasuk metode membuka gerbang altar, jumlah orang kuat di suku darah hitam, semuanya. Namun, secara paksa melahap petapa dengan alam yang lebih tinggi dari dirinya juga memberinya serangan balik. Energi yang agung dan aneh seperti membanjiri tubuhnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Li Longsing selesai memilah-milah, mencoba menjalankan kitab kekacauan, dan mulai menyempurnakan energi. Tetapi setelah mencobanya, dia terkejut. Dia menemukan bahwa energi ini benar-benar berbeda dari energi petapa biasa, dan dia tidak berhasil memperbaikinya. Li Longsing dengan pemikiran cepat, menghubungi orang tua di Liontin. Orang tua, apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa memurnikan energi ini? Orang tua itu berubah dari kuali misterius. Setelah merenung sejenak, dia menjelaskan, energi yang kamu konsumsi mengandung kekuatan keyakinan yang aneh, yang bertentangan dengan keterampilan yang kamu latih sekarang, jadi tentu saja itu tidak dapat disempurnakan. Lalu apakah kau punya solusi? Li Longsing cepat bertanya. Itu selalu menjadi masalah besar untuk menjaga gelombang energi dalam tubuh. Lelaki tua itu tersenyum bangga, tentu saja aku punya cara. Kalau begitu lakukan saja. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, mau melacur lagi. Kau ingin 10 buah tao lagi? Tidak, pasti 50. 20 paling banyak. Oke, setuju. Orang tua itu tertawa panjang, dan mengulurkan tangannya untuk Li Longsing, 20 buah dao, bawalah. Li Longsing tidak berbicara omong kosong, dan langsung memberinya 20 buah dao. Lelaki tua itu tersenyum tulus, dan energi aneh menyembur keluar dari Liontin Giok dan menyatu ke dalam tubuh Li Longsing. Ho ho, seolah-olah seekor paus panjang menyedot air, ia dengan cepat menyedot energi yang bercampur dengan kekuatan kepercayaan aneh pada tubuh Li Longsing. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kau melakukannya? Li Longsing bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria tua itu menjawab, oke, beri aku 500 buah dao lagi, dan aku akan memberitahumu rahasianya. Sialan, Li Longsing berteriak dengan marah, dan perasaan spiritualnya menarik diri dari dunia Liontin Batu Giok. Orang tua itu menjadi semakin tak tahu malu dan serakah. Haha, lelaki tua itu tertawa penuh kemenangan. Li Longsing mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke bawah, altar di bawah kakinya tiba-tiba bersinar merah. Segera, pintu yang terbuat dari rune perlahan terbuka ke kedua sisi. Di dalam gerbang ada susunan teleportasi kuno. Li Longsing dan Wang Ling masuk bersama. Suku darah hitam, terletak di dunia bawah tanah yang besar. Ada bola api besar di langit. Iklimnya sangat panas, dan tanahnya hitam hangus, dan tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh. Rumah yang tak terhitung jumlahnya dibangun dari batu besar membentuk suku besar. Alun-alun sekarang penuh dengan orang. Ada puluhan orang yang terikat pada pilar batu di alun-alun tersebut, mereka adalah Tan Qian-Qian dan lainnya. Dia juga orang luar di mata orang-orang dari suku darah hitam. Di tengah alun-alun, ada pot besar. Dasarnya penuh dengan kayu, dan di bawah nyala api, minyak hewani di dalam panci mendidih, dan serangkaian gelembung muncul dari waktu ke waktu. Heiton, patriark suku darah hitam, duduk di kursi besar, dan di sampingnya berdiri lusinan pendeta dan tetua suku. Anggota suku darah hitam yang tersisa berkumpul di sekitar alun-alun. Patriark, saatnya untuk pengorbanan. Pada saat ini, pendeta tinggi Hei Yao berbicara dengan suara bergetar. Heiton mendongak dan tersenyum, haha, oke, segera lemparkan burung besar itu ke dalam kuali dan korbankan untuk tuan kita Hei Sen. Kunpeng kuno diikat kedua pilar batu, dan tubuhnya ditutupi tali tebal. Tali itu terbuat dari bahan khusus, dapat mengikat naga dan burung phoenix, dan sangat keras. Ah, apa yang akan kau lakukan bajingan? Sudah kubilang, kakekku sangat kuat. Jika kau berani menyakitiku, kakekku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Melihat panci minyak semakin dekat, Sun Peng ketakutan putus asa, dia melolong keras. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dimasukkan ke dalam penggorengan suatu hari nanti. Sun Peng. Melihat Sun Peng yang akan dibunuh, Tan Qian-Qian menangis dan berteriak sedih. Nenek, selamatkan aku masih muda, aku tidak ingin mati. Sun Peng melolong keras lagi. Haha, berhentilah berteriak, bahkan jika Raja Surgawi Laozi datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu,
patulah untuk jadi makanan Tuan Hei Shen. Heiji mencibir dan melambaikan tangannya, masukkan ke dalam kuali. Hei, 10 pria besar bekerja sama dan melemparkan Sun Peng ke penggorengan di depan. Tidak, plop, tubuh besar Sun Peng jatuh langsung ke dalam panci minyak besar, memercikkan minyak hewani. Pancinya tidak hanya besar, tapi juga dalam. Sun Peng tenggelam dengan cepat, dan minyak hewani bergolak, mengeluarkan suara mendesis. Semburan aroma daging yang aneh, dengan cepat keluar dari panci minyak. Haha, burung besar ini benar-benar tidak biasa, aromanya sangat lezat, aku ingin cepat makan. Patriark Heiton dan pendeta tinggi Hei Yao saling memandang dan tersenyum. Dewa Hitam adalah kepercayaan suku darah hitam mereka, dan juga bertanggung jawab atas distribusi cairan Dao suku tersebut. Gudong, pada saat ini, tubuh Sun Peng melayang dari minyak hewani yang diaduk lagi, dan dia berteriak dengan panik, "Kakek, selamatkan aku." Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya yang besar tenggelam lagi. Melihat pemandangan itu, lebih dari 30 orang yang diikat tidak bisa menahan rasa takut. Sialan, suku aborigin di sini sangat kejam. Ya, aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan dengan kita selanjutnya. Aku masih muda, aku belum menikah, aku tidak mau mati. Sambil melolong, seorang lelaki berkulit binatang berteriak dengan kejam, "Untuk apa kau melolong?" "Diam." Seorang lelaki tua dengan ragu-ragu bertanya, "Apa yang akan kau lakukan dengan kita nanti?" Pria berkulit binatang itu menunjuk ke lubang di depannya kuali, "Tentu saja aku melemparkanmu ke dalamnya dan memasaknya untuk dikorbankan kepada Tuhan kita, Dewa Hitam." Ah! Pria tua itu sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya pecah. Dia berteriak dengan keras, "Tidak, saya memiliki seorang ibu berusia 80 tahun dan seorang anak berusia 3 tahun di keluarga saya, aku tidak boleh mati." Pria itu menamparkan wajahnya dengan keras, "Sialan, kau tidak hanya berusia 80 tahun, tetapi kau memiliki ibu berusia 80 tahun, kau bodoh untuk mengira aku begitu mudah ditipu." Patua itu terdiam. Pada saat ini, pendeta tinggi Hei Yao melangkah maju, melihat sekeliling ke arah klan yang mengelilingi alun-alun, dan berkata dengan lantang, "Berlututlah." Semua orang dari suku darah hitam berlutut di tanah. Menyembah. Mengikuti kata-kata Hei Yao, semua anggota klan buru-buru menyatukan tangan mereka, menatap ke langit, dan membungkuk dengan hormat. Hei Yao tiba-tiba melonjak ke langit, melihat ke arah gunung di belakang suku, dan berteriak keras, "Tuan Dewa Hitam, makanan yang dipersembahkan untukmu sudah siap. Silakan keluar dan nikmatilah." "Tuan Dewa Hitam, tolong!" Suara mengguncang dunia. Gemuruh. Mengikuti transmisi suara, raungan ganas bernada rendah datang dari jurang di belakang gunung. Suara itu penuh dengan kekerasan dan pembunuhan, dan meledak di telinga semua orang seperti guntur. Lebih dari 30 orang yang diikat ke pilar batu langsung pucat pasi, sangat putus asa. Tanpa diduga, Dewa Hitam yang diyakini oleh suku darah hitam sebenarnya adalah binatang yang kuat. Sudah berakhir, semua orang benar-benar berakhir hari ini. Cahaya merah pekat muncul dari jurang di belakang gunung, menerangi sebagian besar dunia bawah tanah. Segera setelah itu, kepala piton hitam yang terlihat seperti bukit muncul dari cahaya merah. Kedua matanya, seperti dua gong, memancarkan semburan cahaya dingin merah gelap yang ganas. Kedua mata besar itu jatuh langsung ke panci minyak besar di tengah alun-alun. Melihat Sun Peng di dalam yang sedang mengaduk dengan minyak hewani, dia tiba-tiba memerah, mulutnya yang berdarah terbuka lebar, dan dia mengeluarkan semburan suara terengah-engah yang bersemangat dan tak terkendali. Meskipun ular piton hitam tidak mengenal Kunpeng Purba, menilai dari aura yang dipancarkannya, ia pastilah keturunan dari spesies hewan purba. Setelah dimakan dengan sendirinya, itu akan sangat bermanfaat. Mungkin dia bisa terlahir kembali dan mempercepat transformasinya menjadi naga. Haha, baiklah, Blackton, kamu melakukannya dengan baik kali ini, saya sangat puas. Air liur dari sudut mulut piton hitam jatuh seperti air terjun, dan dia berkata dengan suara bergetar. Heiji buru-buru berkata, "Inilah yang harus dilakukan hamba, selama Anda puas, Tuan Heishen. Ketika dewa selesai menikmati makanan lezat, saya akan segera menghadiahi Anda dengan cairan Dao dalam jumlah besar, sehingga Anda bisa menunggu." Piton hitam berjanji dengan berani. Kedengarannya, "Kau hanya hitam piton dengan darah rendah, beraninya kau menyebut dirimu dewa."
Suara itu menggelegar dan ditransmisikan dengan jelas ke telinga semua orang. Seluruh alun-alun langsung sunyi senyap. Semua anggota suku membuka mata lebar-lebar karena terkejut, dan mengikuti prestise. Sosok putih itu melesat ke arahnya. Di belakangnya, ada seorang lelaki tua dan sekelompok monster yang sangat padat sehingga tidak bisa dilihat sekilas. Kakak Li, melihat siapa yang datang, Tan Qian menangis kegirangan. Xiao Li, instruktur Li, Tan Shaomo dan beberapa siswa Akademi Zandao Kerajaan Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Gudong, pada saat ini, panci besar berisi minyak hewani di depannya berjatuhan, dan kepala Sun Peng yang hampir matang keluar, kakek, selamatkan aku. Suaranya melengking dan pedih, seolah dibingkai oleh ratus pria besar bersama wanita kecil itu. Cucu, Li Longxing sangat marah saat melihat Sun Peng dimasukkan ke dalam penggorengan. Dia telah mengetahui dari ingatan lelaki tua berjubah abu-abu bahwa anggota suku darah hitam sangat kejam, dan keyakinan mereka adalah pada piton hitam yang kuat. Monster yang ditangkap dan orang-orang dari suku lain sering dijadikan korban. Tak disangka, kini sang cucu telah menjadi santapan mereka untuk dikorbankan. Berani menyakiti cucuku, kau mendekati kematian. Li Longxing membuka langkah halusnya, mendekat dalam sekejap. Mengangkat kaki kanannya, dia menendang kuali dengan keras. Kuali itu jatuh runtuh, dan minyak hewani yang panas memercik ke segala arah, menodai seluruh klan di sekitarnya. Ah! Terdengar jeritan melengking, dan suku berdarah hitam yang terkena minyak hewan itu jatuh ke tanah satu demi satu, dan segera kehilangan nafas dan mati secara tak terduga. Kulitnya tidak setebal Sun Peng, yang bisa bertahan lama. Sun Peng, bagaimana kabarmu? Li Longxing bergegas ke Sun Peng, dan dengan tangan kanannya membentuk sebilah pisau, dia menebas dengan ganas, memotong semua tali yang terikat di tubuhnya. Mendengar itu, Sun Peng menangis seperti anak kecil, kakek, cucu hampir mengira tidak akan pernah melihatmu lagi. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan kejam, kakek, suku aborigin di sini semuanya adalah binatang buas, balaskan aku. Mata Li Longxing menjadi dingin, dan dia mengangguk, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Kamu kembalilah untuk menyembuhkan lukamu dulu, dan serahkan sisanya padaku. Li Longxing membuka mulutnya dan mengisap. Sun Peng yang terluka parah, segera berubah menjadi cahaya keemasan dan memasuki dunia Danhai miliknya. Vitalitas kacau yang agung melonjak dan dengan cepat menyelimuti Sun Peng. Tubuh yang tersiram air panas secara bertahap pulih. Menyelamatkan Sun Peng, Li Longxing menoleh untuk melihat Wang Ling dan sekelompok monster di danau yang dia bawa, dan berteriak dengan tajam, bunuh semua orang suku darah hitam itu. Ya, instruktur Li, Lolong, Aung. Wang Ling memimpin semua binatang buas dan menyerang orang-orang suku berdarah hitam di sekitar alun-alun seperti kilat. Kulit Heiton berubah drastis, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat, memimpin semua anggota klan untuk menemuinya. Li Longxing bergerak dan langsung menuju Tan Qian yang diikat di pilar batu. Baru saja menyelamatkan Qian, raungan yang bergema di dunia bawah tanah datang, orang luar sialan, kau benar-benar membuatku marah, dan dewa ini akan mencabik-cabik mayatmu menjadi ribuan keping dan menelan daging dan darahmu sedikit demi sedikit. Selama gemuruh, jurang di belakang gunung bergetar hebat, dan ular sanca raksasa dengan panjang lebih dari 200 kaki dan tubuh gelap datang dengan marah mendorong beberapa awan api yang menyala-nyala. Qian, minum pil untuk menyembuhkan lukamu dulu. Li Longxing mengeluarkan pil penyembuh tingkat tinggi dan menyerahkannya kepada Tan Qian. Kemudian dia menggunakan langkah kabut surgawi, berubah menjadi bayangan dan berjalan mengelilingi lapangan, memotong tali, dan menyelamatkan Tan Shaomo dan sekitar 30 siswa yang tersisa. Terima kasih instruktur Li. Semua orang menangis dengan rasa terima kasih. Ini adalah pil penyembuhan, minumlah untuk menyembuhkan luka kalian. Li Longxing menjentikkan tangannya dengan santai, dan banyak pil beterbangan, masing-masing jatuh ke tangan mereka. Setelah menyelesaikan semua itu, Li Longxing melompat dan berdiri di atas pilar batu, memandangi piton hitam yang berlari kencang. Dengan pikiran, kuali api ilahi 9 naga mengapung di depannya. Mengembang dengan kecepatan tinggi, dan dalam sekejap mata, itu menjadi seukuran ember. Orang tua, keluarlah untuk bekerja. Li Longxing membelah sinar akal sehat, memasuki dunia liontin batu giok, dan meraung. Lelaki tua itu keluar dalam ilusi, dan berkata dengan tidak senang,
Nak, jangan terus berpikir untuk melacurkanku dengan sia-sia. Kau tahu, aku juga memiliki martabat. Diam, Li Longsing memotongnya dengan dingin. Dan berkata dengan keras, ada banyak cairan dao di sini, apakah kau menginginkannya? Apa, cairan dao? Mata lelaki tua itu berbinar ketika mendengar itu, menunjukkan ekspresi keserakahan yang kuat. Efek buah dao dan cairan dao dapat mempercepat kecepatan pencerahan petapa dan memperbaiki jiwa petapa yang rusak. Tapi begitu keduanya digunakan bersamaan, efeknya lebih signifikan. Saya pikir, saya ingin. Orang tua itu mengangguk lagi, dan dia telah membuang apa yang disebut martabatnya. Oke, kalau begitu kau akan bekerja sama denganku dengan segenap kekuatanmu, dan jika kau merasa aku tidak cukup kuat, segera tambahkan. Haha, tidak masalah, bukankah itu hanya piton hitam kecil? Orang tua ini akan bekerja sama denganmu hari ini untuk membunuhnya. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawa, kekuatan agung dan aneh melonjak ke tubuh Li Longsing, langsung mendorong semangat Li Longsing ke kondisi puncaknya. Sialan orang luar, matilah. Piton hitam itu juga mendekat saat ini dengan awan yang terbakar, dan tiba-tiba menukik turun dari ketinggian, dan kepala besar seperti bukit itu datang dengan kejam ke arah Li Longsing. Li Longsing mendengus dingin, dan menunjuk ke kuali api ilahi 9 naga di depannya. Boom! Kuali api ilahi 9 naga bergetar hebat, dan naga bernyanyi. 9 jiwa naga setebal mulut mangkuk meraung, dan bergegas menuju ular piton hitam seperti kilat. Jika Li Longsing sendirian, jiwa naga yang bisa dia aktifkan tidak lebih dari setebal cangkir teh. Tapi sekarang, dengan bantuan orang tua itu, efeknya benar-benar berbeda. Baik itu ukuran atau kekuatan jiwa naga, jauh melampaui sebelumnya. Alasan mengapa lelaki tua itu bergerak adalah karena ini adalah ranah rahasia dari pertempuran Dao. Jika di luar, dia akan keberatan dan tidak berani bertindak gegabah. Tetapi di sini berbeda, bahkan jika dia melakukannya sendiri, dunia luar tidak dapat merasakannya. Untuk Dao Ye, lelaki tua itu habis-habisan. Menilai dari tindakan lelaki tua itu, Li Longsing juga memiliki penilaian yang tidak jelas. Kekuatan lelaki tua itu seharusnya sudah kembali ke sekitar tingkat ketiga alam langit sekarang. Meskipun tidak tinggi, tetapi mengandalkan latar belakangnya yang dalam, itu juga mirip dengan kekuatan tempurnya sendiri. Itu juga setara dengan dua Li Longsing bergabung untuk menghadapi piton hitam yang menakutkan itu. Haha, hanya semut di alam transenden yang berani berperilaku liar di depan dewa. Piton hitam mengangkat kepalanya dan meraung, badai kuat yang sebanding dengan puncak langit ketujuh dari alam melonjak, bergemuruh dan menyebar. Ditambah dengan kulitnya yang kasar dan dagingnya yang tebal, bahkan seorang kultivator di puncak surga ke-8 dari alam melonjak belum tentu selevel menjadi lawannya. Sambil mengaum, ular sanca hitam itu menukik tanpa henti, dan bergegas menuju 9 jiwa naga. Bang bang bang, suara keras mengguncang langit, dan satu demi satu jiwa naga musnah satu per satu. Dalam waktu kurang dari 10 napas, hanya tersisa 3. Binatang ini sangat kuat, seru Li Longsing. Suara lelaki tua itu terdengar langsung di benaknya, tentu saja, dia tidak bertarung sendirian. Apa maksudmu? Li Longsing berkomunikasi dengan lelaki tua itu melalui kontak pikiran. Orang tua itu menjelaskan, itu adalah dewa yang dipercayai oleh suku darah hitam, sehingga ia dapat terus memperoleh kekuatan keyakinan khusus dari orang-orang suku darah hitam, dan memperkuat dirinya dengan berkah. Semakin banyak orang mempercayainya, semakin kuat dia, itu juga akan menjadi semakin tirani. Hati Li Longsing tergerak ketika dia mendengar kata-kata itu, jadi semakin banyak orang di suku darah hitam mati, semakin lemah binatang ini secara bertahap. Memikirkan hal itu, Li Longsing melompat dari pilar batu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti serigala memasuki kawanan domba, membunuh orang-orang dari suku darah hitam. Dengan gerakan tangan kanannya, pedang pembunuh naga jatuh ke telapak tangannya. Desir, 4 gerakan berturut-turut, seperti badai, menyapu seluruh dunia lapangan. Ah, au, di tengah jeritan melengking, para tetua dan anggota suku darah hitam kehilangan kepala dan jatuh seolah-olah mereka sedang memotong gandum. Selama kekuatannya di bawah tingkat ketiga langit, tidak ada yang menjadi lawannya. Nak, kau sangat tercela. Tubuh ular sanca hitam yang bercokol di langit bergetar, dan nafas di tubuhnya menghilang seperti air pasang.
Tiba-tiba, dia jatuh dari puncak langit ke-7 di alam melonjak ke puncak langit ke-6. Masih berlangsung. Orang tua itu benar. Piton hitam mempraktikkan teknik yang sangat khusus. Semakin banyak orang yang percaya, semakin kuat kekuatan imannya. Jadi ranah kultivasinya saat ini juga mengandung banyak kekuatan keyakinan. Ketika orang yang percaya dibantai, kekuatannya secara alami menurun. Sambil mengaum, piton hitam itu dengan gila-gilaan menyerang Li Longsing. Li Longsing tidak repot-repot melibatkannya sama sekali, dia langsung membakar esensi dan darahnya, membuka langkah void surgawi, dan berkeliaran di sekitar lapangan sambil mengaum. Suara bang-bang tidak ada habisnya. Li Longsing hancur berkeping-keping oleh piton hitam. Tapi segera piton hitam menemukan dengan marah dan tak berdaya bahwa mereka yang dihancurkan olehnya hanyalah bayangan yang ditinggalkan oleh Li Longsing. Bayangan ini sangat padat, seperti orang sungguhan, sehingga sulit membedakan yang asli dan palsu. Hei Ton, Hei Yao, tolong dengarkan perintah dan segera kelilingi dan tekan anak itu. Hei Mang tidak bisa memikirkannya, dan hanya bisa mencoba memblokir Li Longsing dengan keuntungan banyak orang. Tapi sebelum anggota suku darah hitam berkumpul, Li Longsing menyapu pedang pembunuh naga di tangannya, dan memanen area yang luas lagi. Sial, kalian semua orang luar yang penuh kebencian sama-sama tercela, terutama tidak tahu malu. Teriak ular sanca hitam itu dengan marah. Dilihat dari kata-katanya, itu pasti monster dengan cerita. Dia pasti pernah disakiti oleh orang luar sebelumnya, jadi dia sangat membenci orang luar itu. Bahkan orang-orang dari suku darah hitam memperlakukan semua orang luar sebagai musuh. Tapi bukan itu yang dipedulikan Li Longsing, sekarang dia seperti naga yang berenang di laut, jatuh dengan satu pisau, dan memanen banyak kepala. Ketika sebagian besar suku darah hitam terbunuh atau terluka, aura piton hitam juga jatuh ke tingkat kelima alam melonjak. Pada saat ini, kepala piton hitam yang agak tumpul akhirnya tersadar. Sial, kau bisa membunuh orang-orangku, kenapa aku tidak bisa membunuh temanmu? Memikirkan hal ini, piton hitam itu berbalik dengan tegas dan bergegas menuju Tan Qian dan yang lainnya dengan panik. Haha, kamu idiot, akhirnya menyadarinya. Sayangnya, sudah terlambat. Melihat itu Li Longsing tersenyum, mengayunkan tubuhnya, dan mengejar seperti kilat. Di tengah jalan, dengan formula sejumput, dia menunjuk ke kuali api ilahi 9 naga, dan 9 jiwa naga yang setebal mulut mangkuk meraung dan menyerang. Li Longsing membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, yang meleleh ke dalam tubuh jiwa naga. 9 jiwa naga tiba-tiba berakselerasi, seperti bintang jatuh yang mengejar bulan, langsung menyusul ular piton hitam, menjeratnya dan membakarnya. Ho, roar, teriakan bergema di dunia bawah tanah. Piton hitam itu kesakitan, dan sisik hitam di tubuhnya terkelupas inci demi inci, berubah menjadi abu hitam sebelum menyentuh tanah. Mati. Li Longsing menginjak tanah dengan kaki kanannya dan tiba-tiba melompat. Pedang pembunuh naga di tangannya menggambar busur yang anggun, dan memotong dengan sempurna pada posisi 7 inci ular sanca hitam itu. Lolong. Dengan lolongan terakhir, ular piton hitam itu terbelah menjadi 2 dan jatuh ke tanah dengan keras. Kedua tubuh hangus itu meronta-ronta dan terpental beberapa saat, dan akhirnya kehilangan jiwa mereka. Dewa Hitam, Tuan Dewa Hitam sudah mati. Dengan pembunuhan ular piton hitam, kepercayaan spiritual semua orang di suku darah hitam runtuh, dan mereka kehilangan semua semangat juang dalam sekejap. Semua monster musnah, keluar satu per satu. Setelah sebatang dupa, pertempuran berakhir. Li Longsing meminta semua monster untuk tetap di tempat untuk melindungi Tan Qian dan yang lainnya, lalu membawa Wang Ling ke arah jurang di belakang gunung. Di jurang, kobaran api berkobar seperti lautan api. Keduanya mengangkat perisai mereka dan melompat turun. Menjaga kaki mereka tetap di tanah dan melihat situasi di depan mereka dengan jelas, Li Longsing dan Wang Ling sama-sama tercengang. Dia melihat bahwa di tengah jurang, ada sebuah danau dengan radius puluhan kaki. Danau itu dikelilingi oleh formasi larangan khusus, dan nyala api tidak bisa mendekatinya. Di danau, sajak dao yang agung memenuhi udara, dan ternyata semuanya adalah cairan dao yang diimpikan oleh para petapa. Cairan dao sangat berharga, bahkan jika itu adalah botol kecil di dunia luar, kultivator di langit akan berjuang untuk itu walau kepala hancur. Namun, di sini diukur dengan danau. Sebuah danau cairan. Instruktur Li, apakah aku sedang bermimpi?
Kamu bisa mencubitku dan mencoba, aku takut jika aku bangun dari mimpi, aku akan kehilangan segalanya. Li Longsing langsung berkata, keluar. Ah! Wang Ling terbang berteriak dan mendarat di atas batu panas. Li Longsing bertanya, apakah ini mimpi? Haha, tidak, ini bukan mimpi, ini benar-benar nyata. Wang Ling berjuang untuk bangun, menari dengan gembira. Oke, sekarang mari kita hancurkan batasan di depan kita bersama. Li Longsing berkata dengan suara kaget. Wang Ling mengangguk lagi dan lagi, tolong beritahu instruktur Li, aku akan melakukan apa yang Anda katakan. Li Longsing berkata, ingat posisi seranganku. Nanti, kamu akan menyerang dengan seluruh kekuatanmu dan menyerang titik-titik itu. Li Longsing mengangkat tangan kanannya dan mengetuk formula pengaduk lagi dan lagi. Masing-masing adalah Kun, Qian, Kan, Gong. 6 posisi. Ini adalah simpul terlemah dari larangan di depan. Melihat Li Longsing menarik tangannya, Wang Ling bertanya dengan curiga, apakah masih sama seperti sebelumnya, menyerang 6 poin sekaligus. Li Longsing menggelengkan kepalanya, ini berbeda, kali ini kau menyerang secara berurutan, tetapi kekuatan dari setiap serangan harus sama, dan selang waktu antara serangan terakhir dan serangan berikutnya tidak boleh lebih dari 3 napas. Haha, oke, aku mengerti. Wang Ling mengangkat tangan kanannya dan meninju dengan seluruh kekuatannya, mengenai posisi terlarang Kun. Segera setelah itu, dia meninju posisi kering dengan pukulan. 6 pukulan jatuh berturut-turut, palang depan bergetar hebat, dan retakan kecil muncul satu demi satu. Wang Ling akan melanjutkan serangan. Li Longsing melambaikan tangannya, serahkan padaku. Wang Ling buru-buru menarik tangannya dan mundur. Li Longsing menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan meremas formula itu lagi dan lagi. Dalam sekejap, rune sederhana dan tidak canggih mengelilingi tubuhnya. Semakin banyak, semakin padat, seperti kupu-kupu indah yang tak terhitung jumlahnya terbang. Ketika lebih dari 300 rune telah dikumpulkan, Li Longsing langsung menunjuk, hancurkan. Semua rune langsung memadat dan berubah menjadi pedang rune yang tajam, menebas dengan keras ke arah ambang pintu di depan. Boom! Pembatasan dibuka dengan kesenjangan yang jauh tinggi. Masuk! Teriak Li Longsing, dan bergegas ke celah terlebih dahulu. Tanpa basa-basi lagi, Wang Ling mengikuti di belakang. Saat keduanya melangkah masuk, celah di belakang mereka tertutup secara diam-diam. Apakah kita terjebak di dalam? Wang Ling terkejut. Li Longsing mengangguk, aku melakukan ini dengan sengaja, jika tidak, setelah batasan benar-benar rusak dan api dari luar mengambil kesempatan untuk masuk, cairan Dao di sini akan menguap seketika, tanpa meninggalkan jejak. Wang Ling tiba-tiba menyadari apa yang dia katakan, dan dia tidak khawatir. Karena Li Longsing bisa menerobos dan masuk, dia bisa pergi sendiri. Li Longsing melirik Danau Daoye di depannya, dan berkata kepada Wang Ling, ini masih aturan lama, setengah dari setiap orang, kali ini kau ambillah terlebih dahulu. Wang Ling menggelengkan kepalanya tanpa ragu, tidak, Anda lakukan dulu. Li Longsing berkata, berhenti bicara omong kosong, cepat mulai, ambil sebanyak yang kamu bisa, dan aku akan mengurus sisanya. Ada terlalu banyak cairan Dao di sini, dan cairan Dao harus memiliki wadah khusus untuk pegang mereka. Jika tidak, dia tidak dapat membawanya. Secara alami, Wang Ling juga memahami kebenaran itu. Mendengar kata-kata itu, dia menghentikan noda tinta dan mengeluarkan semua botol dan toples di tubuhnya yang dapat menampung cairan Dao. Beberapa botol batu giok juga mengandung banyak pil. Tanpa ragu, Wang Ling mengeluarkan ramuan di dalamnya dan menyegelnya ke dalam cincin penyimpanan. Meski dengan cara ini, potensi pil akan hilang banyak, tapi dia tidak terlalu peduli lagi. Selanjutnya, dia menggunakan semua botol dan kaleng untuk mengisi cairan dengan panik. Tapi pada akhirnya, itu membuat seluruh danau menjadi lebih dangkal 1 atau 2 inci. Aku tidak bisa menahannya lagi. Wang Ling melihat ke 90% danau di depannya, patah hati, dan diam-diam menyesal karena tidak ada cukup wadah. Li Longsing berkata sambil tersenyum, kamu masih bisa minum, sebanyak yang kamu bisa. Mata Wang Ling berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu, ya, saya akan meminumnya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat duduk bersila di tepi sungai, membuka mulutnya, dan menyedot dengan keras. Itu seperti air pengisap ikan paus yang panjang, dan perutnya bengkak setelah meminumnya. Selanjutnya, dia pergi berpura-pura,
kita tidak bisa menyelesaikannya, mari pikirkan cara lain. Wang Ling menyentuh perutnya yang bundar. Li Longsing tersenyum dan mengangguk. Pertama dia mengeluarkan semua wadah di tubuhnya dan memasukkannya. Segera setelah itu, Li Longsing mengirimkan seberkas pemikiran spiritual ke dalam Liontin Giok, dan berteriak berkata, "Orang tua, keluarlah untuk mengambil cairan Dao." Haha, bagus. Wajah seperti peri lelaki tua itu dengan cepat berubah di luar kuali. Merasakan cairan Dao dari seluruh danau di luar, lelaki tua itu juga membuka mulutnya lebar-lebar karena takjub, tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Sadar karena kaget, dia memadatkan ribuan kata menjadi satu kalimat, "Sial, ini terlalu banyak kan?" Li Longsing bercanda sambil tersenyum, "Kenapa? Belum pernah melihatnya sebelumnya." Pria tua itu menatap, "Bagaimana mungkin? Siapakah lelaki tua ini? Dan dunia apa yang belum pernah aku lihat? Sedikit cairan Dao yang diperlukan, masih tidak bisa masuk ke mata Dharma saya." Setelah dia selesai berbicara, dia bergumam dalam hati. Faktanya, dia belum pernah melihat begitu banyak cairan Dao alami sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak boleh berpura-pura, jika tidak, dia akan dipandang rendah oleh bajingan kecil Li Longsing. Li Longsing tidak menunjukkannya, hanya tersenyum berkata, "Oke, cepat minum, minum sebanyak yang kamu bisa." Bagus. Orang tua itu sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia membuka mulut besarnya dan menyedot dengan keras. Segera, hisap yang kuat muncul dari Liontin Giok dan menyapu cairan Dao di danau. Seluruh danau berguncang, seolah-olah tornado telah meledak. Dalam sekejap mata, permukaan danau menjadi lebih pendek 5 atau 6 inci. Melihat pemandangan ini, Wang Ling, yang sedang memurnikan cairan Dao, sangat terkejut hingga hampir kehilangan kendali atas kegilaannya. Itu terlalu menakutkan bukan? Menyerap begitu banyak cairan sekaligus. Wang Ling berpikir, sekarang ada sekitar setengah dari cairan Dao yang tersisa di danau, Li Longsing seharusnya tidak berdaya bukan? Tapi begitu ide itu muncul, saat berikutnya, sebuah adegan yang membuat mata Wang Ling terbuka lebar muncul. Li Longsing membuka mulutnya dan mengisap dengan ringan ke arah danau. Ho ho, seolah angin bertiup, cairan Dao di danau menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 10 napas, seluruh danau menjadi kosong dan benar-benar kering. Bintang-bintang bersinar di mata Wang Ling, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah secara tiba-tiba. Bahkan jika dia minum dan meminumnya sendiri, dia akan dikenakan biaya sekitar 10%. Dan Li Longsing mengambil sisanya sekaligus. Tak ada alasan, Wang Ling ingin menangis tetapi tidak menangis, tetapi dia tidak dapat memikirkannya. Siapa yang membiarkan wadah mereka sendiri tidak cukup? Apa yang dia tidak mengerti adalah, bagaimana Li Longsing melakukannya. Nyatanya, saat Li Longsing baru saja membuka mulutnya untuk menarik napas, kebanyakan dari mereka dibawa ke dunia dan hai olehnya. Gemuruh. Saat sejumlah besar cairan Dao jatuh seperti hujan lebat, dunia dan hai miliknya bergetar hebat. Saat berikutnya, pemandangan spektakuler yang tak tertandingi muncul. Seolah membuka dunia dan hai mulai berkembang pesat. Awalnya, dunia dan hai-nya hanya sebesar danau, tetapi ketika sejumlah besar cairan Dao mendarat, area kacau di sekitar dunia dan hai terkoyak dan menyebar dengan cepat, berubah menjadi dunia baru. Setelah sebatang dupa, dunia dan hai miliknya telah berhasil meluas menjadi 2 kali ukuran aslinya. Vitalitas kacau di dalamnya bahkan lebih agung hingga ekstrim. Desir. Kemacetan kultivasi dengan cepat menerobos, melangkah ke puncak 9 surga dari alam transenden. Masih berlangsung. Li Longsing sangat gembira, dia mengeluarkan 30 buah Dao yang tersisa tanpa ragu-ragu, dan melahapnya satu per satu. Pada akhirnya, dia mengeluarkan warisan spiritual seukuran ibu jari kecil dan langsung menelannya. Saatnya untuk maju ke alam langit. Sejak dia membunuh Ni Hao terakhir kali dan mendapatkan kembali kelompok kecil harta spiritual itu, Li Longsing belum menggunakannya. Karena baja yang baik harus digunakan pada bilahnya. Bahkan jika Li Longsing langsung menerima kelompok harta spiritual ini pada saat itu tidak akan berpengaruh banyak, itu hanya bisa mempercepat kecepatan pencerahan, dan butuh beberapa bulan untuk berhasil maju ke alam melonjak atau alam langit. Tapi kali ini berbeda. Dengan bantuan Dao Liquid dan Dao Fruit dalam jumlah besar,
dan pendekatan 3 cabang, mudah untuk maju ke alam melonjak. Li Longsing menutup matanya rapat-rapat, dan mulai menjalankan kitab kekacauan. Seluruh orang secara bertahap memasuki kondisi kultivasi tanpa apapun dan tanpa diri. Seolah-olah dia keluar dari tubuhnya. Cahaya putih melintas di depan mata Li Longsing, dan dia muncul lagi, sudah muncul di langit berbintang yang luas dan tak berujung. Berbintang di atas kepala, tidak jauh di depan, sosok samar muncul. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, Li Longsing merasakan aura kuat yang melampaui segalanya dan mengabaikan semua makhluk hidup darinya. Mengikuti tatapan Li Longsing, sosok itu juga menoleh dengan mata seperti kilat. Terkunci oleh tatapan sosok itu, Li Longsing jelas merasakan penindasan yang luar biasa kuat. Namun, tepat ketika Li Longsing tidak tahan, sosok itu dengan cepat menarik pandangannya, menatap ke langit, dan bergumam, "Apa itu Tao?" Tampaknya bergumam pada dirinya sendiri, dan sepertinya bertanya pada Li Longsing. Li Longsing dengan cepat menjawab, "Menurutku, Tao adalah jalan yang kupilih untuk diriku sendiri." Sosok itu gemetar ketika mendengar kata-kata itu, dan menatap Li Longsing lagi, "Lalu apa jalanmu?" "Apa jalanku?" Li Longsing berpikir keras. "Ya, jalan apa yang kamu tuju?" Pada saat ini, Li Longsing mulai mengingat potongan-potongan masa lalu. Mengapa saya pertama kali menginjakkan kaki di jalan kultivasi? Apa tujuan kultivasi diri? Alasan mengapa saya sangat mulai ingin berlatih adalah untuk berhenti dipermalukan, menjadi mandiri dan mengembangkan diri, menonjol, berhenti menjadi biasa-biasa saja, dan untuk melindungi semua kerabat dan teman di sekitarku. Boom! Li Longsing sepertinya disambar petir, dan dia langsung tercerahkan. Saat ini, dia sudah punya jawabannya. Jalannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu adalah dia bisa mengikuti apa yang dia inginkan, selalu lanjutkan. Tidak peduli betapa sulitnya masa depan, dia tidak akan pernah mundur. Mudah dikatakan, tetapi sebenarnya sangat sulit dilakukan. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa jalani jalan yang sulit? Tidak hanya membutuhkan ketekunan yang kuat, kebijaksanaan yang luar biasa, tetapi juga keberanian untuk bertahan dan maju. Ini tidak dicapai dalam semalam, tetapi hanya dapat tumbuh perlahan setelah mengalami pasang surut. Saat Li Longsing sedang merenung, tawa panjang terdengar langsung di benaknya. "Haha, bagus, anak-anak bisa diajar. Karena caramu sama dengan caraku, maka mulailah menerima warisanku." Boom! Selama tawa panjang, sosok buram di depan tiba-tiba meledak dengan keras, berubah menjadi gumpalan asap aneh, yang menggulung ke belakang dan langsung menyatu dengan alis Li Longsing. Li Longsing terkejut, dan tiba-tiba wawasan aneh yang tak terhitung jumlahnya tentang kehidupan, serta latihan, kekuatan supernatural. Dengan runtuhnya sosok itu, dunia langit berbintang di depan Li Longsing juga runtuh dalam sekejap. Jiwa Li Longsing dengan cepat kembali ke tubuhnya. Ledakan aneh sajak aura Dao tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Ada suara nyanyian seperti suara surga, bergema di langit pada saat bersamaan. Mendengar itu, tubuh Wang Ling tidak jauh dari sana bergetar hebat, dan matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka dan tertutup. Mulutnya terbuka lebar, dan dia menatap Li Longsing dengan tak percaya. Melihat Dao Yun yang aneh menjalar di sekitar tubuh Li Longsing. Setelah sekian lama, Wang Ling berkata dengan gemetar, "Ya Tuhan, ini sebenarnya manifestasi Dao Yun yang legendaris. Instruktur Li ini benar-benar orang yang tiada taranya." Orang biasa menyadari Dao, tetapi mereka hanya dapat mendengar suara Dao Yin antara langit dan bumi sendiri. Semuanya hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri, dan orang luar tidak bisa merasakannya. Namun dalam legenda, ada jenis orang lain yang dapat beresonansi dengan dunia saat dia menyadari Tao, sehingga semua orang di sekitarnya dapat dengan jelas merasakan dan mendengarnya. Orang seperti itu persis seperti pahlawan tak tertandingi dalam legenda. Selama dia tidak mati di tengah jalan, orang seperti itu memiliki masa depan tanpa batas. Meskipun ada ratusan juta cultivator di benua Tianyuan, sangat sedikit cultivator yang bisa menunjukkan pesona Taoisme, bisa dikatakan langka. Apalagi siapapun yang bisa dekat dengannya saat ini juga bisa mendapatkan manfaat tak terbatas pada saat yang sama. Dia tidak hanya dapat mempercepat kecepatan pencerahan, tetapi dia juga dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Tao, menjadikan landasan Tao-nya lebih kokoh dan lebih kondusif untuk latihan di masa depan.
Inilah yang disebut satu orang mencapai Tao, naik ke surga. Kesempatan itu langka, aku harus merebutnya. Wang Ling bersemangat dan darahnya mendidih. Jika dia dapat memanfaatkan kesempatan ini, itu pasti akan lebih efektif daripada menelan buah dao dan cairan dao dalam jumlah besar. Bagaimanapun, buah dao dan cairan dao dapat diperoleh melalui kerja keras, tetapi kesempatan seperti ini sulit didapat. Mungkin seluruh benua, kasus seperti itu hanya akan muncul dalam puluhan ribu tahun. Memikirkan hal itu, Wang Ling dengan cepat menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya. Dengan mata terpejam, dia berkonsentrasi pada latihan dan pencerahan. Saat dia memasuki negara bagian, napas sajak dao bebas antara langit dan bumi segera meleleh, seperti gumpalan tembakau parut yang aneh, perlahan-lahan keluar ke tubuhnya. Waktu berlalu dengan tenang, dan 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Boom! Pada saat ini, ledakan tumpul datang dari tubuh Li Longxing. Auranya melonjak ke langit dalam sekejap, langsung menembus pengekangan di atas kepalanya, menembus ranah rahasia jalan pertempuran, dan mencapai langit. Dalam sekejap, langit berubah, dan tanah di bawah berguncang. Bayangan dao besar sekitar 100 kaki, seperti dewa, berdiri dengan bangga di atas langit. Munculnya bayangan itu sangat samar, dan dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, tetapi itu membawa rasa penindasan yang sangat kuat bagi mereka yang melihatnya di bawah. Apakah ini ilusi Daoying yang legendaris? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu menentang surga? Haha, Daoying itu langsung berubah dari wilayah rahasia Zan Dao, pasti seseorang dari Zan saya terobosan Akademi Dao di dalam, melangkah ke alam udara. Apakah ada harapan bagi Akademi Dao Perang saya untuk bangkit? Siapa itu? Siapa orang ini? Sejenak, Li Chengsun dan yang lainnya berkumpul di depan prasasti menatap ke langit, dia memucat ketakutan dan berseru. Ilusi Daoying sama dengan penampilan Dao Yun. Hanya pahlawan legendaris tiada taraf yang bisa melakukannya. Sayang sekali wajah Daoying sangat buram, dan mereka tidak bisa melihat sama sekali, siapa orang yang maju ke alam melonjak saat ini. Melihat Daoying akan menghilang secara bertahap, Wakil Presiden Jin Guo tiba-tiba berkata dengan lantang, semuanya, perhatikan prasasti, selama ada perubahan besar yang tiba-tiba pada peringkat Daoying pada saat Daoying menghilang, kalian dapat menilai siapa dia. Haha, itu benar, Wakil Presiden Jin masih yang terpintar. Li Chengsun dan yang lainnya mendengar itu, dan segera menundukkan kepala dan menatap tablet batu di depan mereka tanpa mengedipkan mata. Segera, kebenaran akan terungkap, dan kita akan tahu siapa pahlawan tak tertandingi itu. Jantung setiap orang berdetak tak terkendali saat ini.